kotor. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kalau kamu habis cuci wajah, dilapnya pakai tisu aja teman-teman, pakai tisu untuk wajah, khusus untuk wajah. Jadi yang bersih teman-teman, itu sangat pengaruh sekali teman-teman, sangat-sangat pengaruh. Oke? Nah, apalagi nih yang pakai handuknya barengan. Misalnya nih kamu udah nikah kan sama suami, barengan sama suami. Nah, bayangkan dong, itu kan kotor banget teman-teman. Jadi jangan digabungkan juga ya, handuk kamu, handuk suami. Tapi untuk muka pakai tisu muka aja, oke? Tisu wajah ya. Selanjutnya yaitu nih, jangan sentuh jerawat, hindari untuk menyentuh jerawat, apalagi ini tangan kita teman-teman. Ini adalah sumber kuman. Jauh sebelum pandemi sekarang ini memang sangat-sangat tidak dianjurkan untuk sering-sering pegang. Apalagi kamu lagi kesel gitu kan sama seseorang kayak gini, ya kalau udah cuci tangan sih nggak apa-apa, tapi kamu gini gitu, apalagi sampai sep gitu, jangan teman-teman. Atau misalnya ngupil atau apa, ya kalau mau ngupil cuci tangan dulu sih. Intinya adalah ini harus bersih teman-teman, jangan sering-sering. Apalagi kalau ada jerawatnya, terus kamu tuh gatel banget. Saya yakin pasti kita semua pernah yang namanya pegang, di masa lalu kah, di masa remaja kah, sampai sekarang juga mungkin ada juga. Jadi kita sebisa mungkin teman-teman, kembali lagi ke pasal pertama, dedikasi kita untuk sebagai acne fighter, sebagai pejuang jerawat. Kalau kamu yakin kamu bisa, aku bisa. Seperti di konten Poshi podcast Cindy, aku bisa. Kalau kamu bisa, ini aja nih, wah hebat teman-teman. Jadi kamu harus bisa atasin nih rasa pingin kamu untuk pegang jerawat itu. Rasanya pingin ada jerawat ya gitu ya. Terus kamu pingin pegang di tangan kamu. Pingin, enggak gitu. Tangan kamu harus lawan teman-teman. Ya lebay sih, tapi ya itu penting banget teman-teman. Oke? Jangan. Apalagi nih kalau misalnya jerawatnya udah mateng gitu ya, ada matanya, disebut pustul dalam istilah kedokteran, ada matanya, terus pingin kamu keluarin, kamu pencet gitu ya, apalagi kan ini kotor. Kalau kotor ya gampang lagi infeksi, tambah bakteri lagi yang lain gitu kan. Terus kotor, apalagi kalau udah pencet pecah, dia keluar semua teman-teman, termasuk bakterinya. Yang ada ini kan jadi luka terbuka, akan gampang lagi radang yang lebih meradang, yang lebih parah lagi, timbul lagi jerawat baru yang di luar, akan masuk lagi kolonisasi bakteri yang lain gitu teman-teman. Dan juga bekas jerawatnya nampol nggak hilang-hilang, susah banget hilangnya gitu teman-teman. Tapi kalau untuk bekas jerawat, kalau kamu pingin saya buatkan lagi cara menghilangkan bekas jerawat, boleh komen di bawah. Banyak ya itu ya. No, kamu bisa angguk. Oke, next. Selanjutnya, kurangi pemakaian make up. Ini penting banget teman-teman. Jadi teman-teman, sebisa mungkin kamu hindari pemakaian make up terlalu sering. Kalau misalnya tidak ada acara tidak terlalu penting, jangan pakai make up dulu, hindari. Apalagi seperti yang berat-berat kayak foundation gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau bisa hindari. Tapi kalaupun harus pakai, usahakan nih setelah selesai nih kebutuhan kamu untuk menggunakan make up, langsung dibersihkan secepat-cepatnya. Apalagi jangan sampai teman-teman dibawa tidur. Oke, kenapa? Jadi pas dibawa tidur teman-teman, tahu-tahu udah kumpul aja nih kotoran yang lain sebagainya, sel-sel kulit mati, terus juga minyak berlebih, kotoran, sisa make up menumpuk lagi di pori-pori wajah kamu, akan terjadi jerawat. Oke, jadi make up sebisa mungkin hindari make up yang terlalu sering. Dan selanjutnya, rajin-rajinlah mencuci mukena dan sejadah. Ini sangat penting sekali, tapi gampang juga terlewatkan teman-teman. Oh my god, gitu, oke? Jadi mukena paling nggak kalau seminggu sekali lah, atau seminggu 2 kali gitu ya. Intinya adalah sering-sering dicuci teman-teman. Kalau kamu merasakan mukenanya udah nggak enak dicium gitu ya, baunya udah nggak semeriwing gitu, udah nggak bagus lagi, langsung diganti. Sejadah juga, bayangkan misalnya kamu jarang cuci sejadah sebulan sekali gitu ya. Pas sujud, apalagi pas kita lagi khusyuknya, sajadahnya sudah lama tidak dicuci, pas kamu sujud, ini kan akan menjadi timbul jerawat di kening kita. Itu teman-teman, oke? Selanjutnya, nih, kita udah bahas sejadah, mukena, sekarang nih, ciput ini. Ini penting loh, apalagi untuk kamu yang berjilbab. Biasanya jerawat-jerawat munculnya di daerah jidat kamu. Nih, daerah-daerah di bawah sini. Jadi ciput ini harus diganti kalau udah kotor, sekali pakai aja teman-teman. Karena ini penting, misalnya udah kotor nih, masih dipakai aja, cuman punya 2 gitu. Kamu pakai, terus kamu keringetan, misalnya ada acara atau kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kamu untuk pakai jilbab dan pakai ciput gitu ya. Nanti dia akan lembab di dalamnya teman-teman, dan akan menimbulkan jerawat juga gitu loh. Jadi ini penting banget. Dan sebisa mungkin kamu cari ciput nih yang menyerap keringat gitu ya, yang adem gitu loh, yang nggak bikin kulit kamu nggak bisa bernafas gitu. Ini
Ini penting banget Ciput. Oke? Nah, untuk selanjutnya spray sarung bantal gitu. Spray. Ini teman-teman harus rajin banget. Ini pasti kamu sering banget denger juga kan di influencer yang lain. Itu penting banget teman-teman. Jadi paling nggak seminggu sekali, kalau perlu seminggu 2 kali. Jadi harus sering-sering diganti. Kalau misalnya udah mulai kotor langsung ganti. Kamu bayangkan dong, kamu tidur semalaman berjam-jam gitu ya. Terus tidur kayak gini, bantalnya udah kotor, bekas iler kamu yang udah kayak sungai Amazon gitu kan. Terus besok-besoknya gitu udah mulai jerawatan di pipi kiri kanan. Jadi jerawat itu teman-teman timbulnya sesuai dengan tempat lokasi kamu nih yang higienitasnya itu tidak terjaga teman-teman. Misalnya seperti bantal tadi gitu kan, bantal guling. Belum lagi misalnya kamu tengah malam suka galau, suka nangis, air mata, keringat. Kan biasanya kalau nangis kan keringatan juga teman-teman. Nangis, keringat, air mata. Belum lagi kalau misalnya pulang karena make upan gitu nggak dibersihin make upnya, sisa-sisa make upnya nempel lagi di bantal. Intinya semuanya deh itu sangat mempengaruhi. Oke? Jadi sering-seringlah mencuci spray dan juga sarung bantalmu. Nah, selanjutnya yang ini sering terlupakan, nggak juga sih, tapi sering terlewatkan juga teman-teman, masalah rambut. Jadi biasanya jerawat juga muncul kalau misalnya tertutupi dengan rambut nih daerah-daerahnya. Misalnya poni, kamu pakai poni nih misalnya, kamu juga sering keringetan kan, daerah sini bisa timbul jerawat. Atau misalnya rambut kamu nih menutupi pipi dan juga rambut kamu jarang dikeramasi gitu loh, jarang dibersihin. Atau misalnya kamu dari luar nih, terus kamu kan misalnya naik motor dan lain sebagainya, pulang-pulang udah kena polusi, udah kena asap dan lain sebagainya lah gitu ya. Kamu nggak keramas tapi langsung oke lah mandi tapi nggak keramas gitu, malas aja gitu. Nah terus dibawa tidur, udah nih rambut akan nempel di pipi kamu gitu. Oke teman-teman, jadi harus rajin-rajin keramas. Kalau perlu, kalau kamu lagi kesehariannya misalnya lagi di rumah juga, kalau bisa dijepit aja teman-teman. Jadi sebisa mungkin hindari kontak dari wajah kita, apakah itu rambut, apakah itu dari tangan. Kalau rambut kamu bersih ya syukur-syukur gitu ya. Tapi lebih bagus lagi misalnya kamu pakai jepit atau bando atau diikat gitu ya, sebatas supaya nggak nempel terus di pipi kamu, di wajah kamu. Oke? Nah selanjutnya teman-teman yaitu stres. Hindarin stres, bener-bener dah ini penting banget teman-teman, hindari stres. Gimana caranya supaya hindarin stres? Ada nih di podcast saya, supaya kamu nggak stres, supaya kamu tenang. Di konten curhat juga banyak teman-teman, jadi ikutin aja di situ. Jadi kenapa sih stres bisa bikin jerawatan? Ternyata mekanisme hormonal lagi teman-teman. Ada namanya hormon glukokortikoid, ini yang bikin merusaknya fungsi dan struktur dari kulit kamu, dan juga akan gampang sekali jerawatan. Hormonal kamu akan tinggi dan memicu dari kelenjar sebasea, kelenjar minyak kamu untuk memproduksi sebum atau minyak yang lebih banyak lagi. Ditambah lagi nih, minyak itu kan ada trigliserida, ada kolesterol, ada pembentukan asam lemak bebas dengan sendirinya. Nah, asam lemak bebas ini akan bikin kolonisasi dari Propionibacterium acnes dan akan bikin jerawat. Nah, selanjutnya banyak teman-teman. Ini penting banget teman-teman. Kalau kamu nih punya sunscreen ya, jangan lupa. Kalau kamu terpaksa harus keluar rumah terpapar dengan sinar ultraviolet, pakai sunscreen teman-teman. Kenapa? Kalau kamu nggak pakai, apalagi yang lagi jerawatan dan nggak pakai lagi gitu ya, itu akan bikin tambah radang karena sinar ultraviolet tersebut akan bikin semakin parah teman-teman jerawat kamu. Karena kan sifatnya rusak nih, radikal bebas ya. Dia akan merusak dan semakin meradangkan dari kulit wajah kamu. Oke? Nah selanjutnya yaitu hindari rokok dan alkohol. Ini penting banget teman-teman, karena ini sifatnya radikal bebas juga yang bisa merusak dari sistem pertahanan di kulit wajah kita, juga menurunkan antioksidan yang artinya bisa memicu dari kerusakan kulit wajah kita. Oke? Nah selanjutnya yaitu sering-seringlah bersihkan HP kamu. Dibersihkan gimana caranya? Disikat gitu pakai deterjen? Enggak teman-teman. Jadi teman-teman, handphone kita ini kan sering nih kena sama tangan kita, dijangkau, apalagi misalnya dipinjem sama saudara lah, sama temen lah, sama siapapun yang nggak tahu nih tangannya habis pegang apapun, jadi kan kotor gitu. Jadi sering-seringlah dibersihkan, misalnya pakai tisu basah dilap gitu. Oke teman-teman, kenapa? Misalnya nih kamu teleponan gitu ya, teleponannya lama lagi misalnya sama siapa tuh, ayo sama siapa teleponan nih misalnya, terus tap ngomong halo gitu kan nempel di pipi kamu. Nih bayangkan, ini bisa jadi sumber dari timbulnya jerawat gitu loh di muka kamu. Bayangkan kamu berjam-jam nempel dah tuh yang habis pegang oleh tangan kita dan tangan-tangan yang tidak dikenal gitu teman-teman. Nah kalau bisa, kalau misalnya nih kamu harus teleponan dan lumayan lama, kalau bisa nih seharusnya yang sewajar, bukan, sangat-sangat saya sarankan teman-teman pakai aja nih headset kalau kamu lagi teleponan, karena ini sangat meminimalisir teman-teman untuk kontak dari si handphone tersebut kena pipi kamu. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin gitu ya, pakai handsfree nih supaya
ya minimal kotak sama pipi kamu yang cabi itu. Oke? Nah, selanjutnya ini sangat penting sekali teman-teman yang harus kita dedikasikan untuk kulit wajah kita, yaitu apa? Yaitu cuci muka jangan berlebihan teman-teman. Oke, paling nggak 3 kali sehari lah cukup teman-teman. Jadi sesuai pas kita lagi sholat wajib kan kita berwudu nih. Nah itu kan sekalian membasuh muka juga. Jadi jangan sampai berlebihan. Oke, kenapa? Kalau misalnya kulit wajah kita dibasuh terlalu sering kena air gitu ya, nanti akan dibersihkan juga nih minyak wajah kita. Yang artinya wajah kita akan berpikir, wajah bisa berpikir ya. Yang artinya kelenjar minyak di kulit wajah kita akan menghasilkan minyak yang berlebihan lagi. Sebentar, susu sapi lewat ya. Siapa mau beli? Kayaknya langganan di konten ini. Oke, itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita sering membasuh wajah kita, sering, yang ada kelenjar minyak kita akan menghasilkan minyak lebih banyak lagi. Dia akan mikir nih, oh ternyata kulit ini kering sekali, aku akan menghasilkan minyak berlebih, minyak yang sangat banyak supaya gak kekurangan gitu. Dia akan salah arti teman-teman, akan miscommunication, oke? Akan salah mengerti, akan tidak jalan dengan pemikiran yang satu dengan satu, tidak sijoli gitu, apa itu ya teman-teman. Jadi secukupnya aja, jangan sering-sering. Dan juga selanjutnya nih, pakai pelembab, jangan lupa, wajib banget, mau yang berminyak kah, mau yang kering, apalagi kering ya. Intinya adalah pelembab ini penting banget supaya apa? Supaya kulit wajah kita, kelenjar sebaseannya, kelenjar minyaknya tidak menghasilkan minyak berlebih lagi gitu teman-teman. Jadi jangan salah arti teman-teman, kalau misalnya kamu kulit wajahnya berminyak, cari yang teksturnya misalnya seperti gel yang gampang menyerap gitu. Jadi akan gampang juga untuk menyerap di kulit wajah kamu, nggak menutup pori-pori gitu teman-teman. Oke? Oke teman-teman, selanjutnya hindari sering bergonta-ganti kosmetik, bergonta-ganti skincare itu ya, karena penting sekali ini teman-teman. Kulit wajah kita ini bukan untuk dicoba-coba, jadi penting sekali. Makanya kenapa yang poin pertama saya sarankan untuk kamu harus tahu dulu nih tipe kulit kamu yang mana. Jadi kalau misalnya kamu memilih skincare yang serius nih ya, kamu cari tahu dulu nih BPOM nggak, halal nggak, terus kamu harus lihat dulu nih ingredientnya apa, ada alkoholnya nggak, fragrance-nya nggak. Hindari nih yang ada silikanya, deterjen, alkohol, fragrance yang terlalu wangi gitu ya, dan sesuaikan dengan tipe kulit wajah kamu. Oke teman-teman, oke itu aja, semoga bermanfaat sharing-sharing kita hari ini di Beauty Tips, cara menghindari atasi jerawat yang murah meriah tanpa mengeluarkan uang. Dan juga yakinlah teman-teman, misalnya kalau kamu udah terapin ini di keseharian kamu, wow itu sangat pengaruh sekali, karena ya jerawat itu muncul ya karena ada alasannya, penyebabnya gitu teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, share juga video ini ke teman-teman kamu, ke semua saudara-saudara kamu, kerabat-kerabat kamu yang membutuhkan, yang sangat-sangat menjadi pejuang jerawat dan sangat menjaga semuanya di pokoknya. Semoga bermanfaat ya. Oke teman-teman, dan juga jangan lupa untuk request di bawah. Setelah ini saya akan bahas apa lagi ya, pinginnya apa nih, tentang jerawat lagi kah, tentang makanan yang harus dihindari anti jerawat atau makanan pemicu jerawat, komen di bawah. Atau mau bahas tentang beauty tips yang lainnya atau DIY masker yang lainnya, silahkan. Atau bekas jerawat, silahkan komen di bawah. Oke, health info, OSI, cheese yang lainnya silahkan komen-komen lagi di bawah. Oke, jangan lupa subscribe. See you di next video ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.